فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ayo dibaca Babul I'rab wal Bina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-syarih wafaqahullahu ta'ala. Wa qawluhu kahal wa fi wa lam مثل المصنف بهذه الأحرف الثلاثة ليبين أن الحروف على ثلاثة أقسام. Ucapan musannif, beliau memberikan contoh hal, fi dan lam untuk huruf. Mathalal musannif memberikan contoh dengan huruf yang tiga ini liyubayyina, untuk menjelaskan bahwasanya huruf semuanya itu dibagi menjadi tiga macam. Qismin mukhtassin bil af'ali. Bagian yang pertama adalah bagian yang khusus masuk pada fi'il. Wa huwa naw'ani amilun kal jawazimi wan nawasibi wa ghairu amilin kaqad wasini. Bagian yang khusus masuk pada fi'il itu dibagi menjadi dua. Ada yang beramal, membawa pengaruh, seperti huruf-huruf yang menjazmkan dan huruf-huruf yang menasabkan. Itu semuanya khusus masuk pada fi'il. Seperti in, tidak bisa masuk pada isim menurut mazhabnya Basriyin. Demikian juga nawasib, yang menasabkan ini juga tidak bisa masuk pada isim. Bagian yang kedua, wa ghairi amilin, ada juga wa ghairu amilin, ada juga yang tidak beramal, walaupun dia khusus, itu dia tidak beramal. Seperti qad dan juga sin. Qad hanya bisa masuk pada fi'il. Demikian juga sin hanya bisa masuk pada fi'il, tapi dia enggak punya pengaruh apa-apa. Wa qismin mukhtassin bil asma'i. Demikian juga bagian yang kedua dari bagian huruf adalah yang khusus masuk pada isim. Dan dia juga ada dua, wa huwa naw'ani amilun ka hurufil jar, yang beramal seperti huruf-huruf jar, wa inna wa akhawatiha, dan juga seperti inna dan saudari-saudarinya, itu khusus masuk pada isim dan dia juga beramal, punya pengaruh. Wa ghairu amilin, dan ada juga yang khusus masuk pada isim tapi tidak beramal, tidak membawa dampak apa-apa. Keadaan ta'rif, seperti adatut ta'rif adalah lamut ta'rif alif lam al, yaitu huruf yang memakrifahkan. Keadaan ta'rif artinya seperti alat memakrifahkan. Adat itu artinya alat untuk membuat makrifah. Kemarin sudah saya jelaskan tentang masalah lamut ta'rif, bahwasanya yang menjadi al-mu'arrifah, yang bisa memakrifahkan itu sebenarnya cuma lam, sesuai dengan perselisihan yang ada di dalamnya. Wa qismin mushtarakin bainahuma, huruf yang jenis huruf yang ketiga yaitu huruf yang mushtarak, bisa berserikat, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Wa huwa naw'ani, semuanya ada dua jenis. Amilun kal hurufil musyabbaha bilaisa, ia beramal seperti huruf-huruf musyabbahah dengan laisa, yang diserupakan dengan laisa, yaitu ma, la, lata, dan in yang nafiyah.
nanti akan lewat ada beberapa huruf yang artinya huruf nafi semuanya. Karena itu diserupakan dengan laisa karena artinya nafi, artinya tidak semua. Yaitu apa tadi? Ma artinya tidak, la artinya juga tidak, lata artinya juga tidak, dan in artinya juga tidak. Semua itu adalah termasuk huruf yang diserupakan dengan laisa dari sisi arti, mengandung arti tidak, dan juga dia bisa beramal, yaitu amalannya laisa, menasabkan isim dan merofakkan isim dan menasabkan khobar, itu amalannya. Wala tahina manas, itu contohnya. Wala tahina manas, hina itu khobarnya. Dan pada saat ini bukan saatnya untuk lari. Jadi ada huruf, dia itu mustarok, dia itu bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Nah, ada yang beramal seperti huruf-huruf musyabbahah dengan laisa, dia itu bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, tapi dia beramal. Wa ghairu amilin, dan ada juga yang tidak beramal seperti hal, bal, dan thumma. Hal artinya apakah, bal artinya bahkan, dan thumma artinya kemudian. Itu bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il, dan dia enggak beramal. Nah, sedangkan hukumnya wal aslu fi kulli harfin mukhtassin ay ya'mala fi makhtassa bihi. Sedangkan hukum aslinya itu pada setiap huruf yang khusus, yang memiliki kekhususan, dia akan beramal terhadap apa-apa yang dikhususi. Maksudnya dalam apa-apa yang dimasuki dia. Ini seharusnya, ini hukum asalnya. Jadi nanti untuk menjelaskan yang tiga yang atas tadi itu ada yang menyelisih asal. Jadi seharusnya kita baca ini dulu. Wal aslu fi kulli harfin mukhtassin ay ya'mala fi makhtassa bihi. Hukum setiap huruf kalau dia itu punya kekhususan, maksudnya seperti al itu khusus pada isim. Terus seperti qad itu khusus pada fi'il, itu seharusnya beramal, itu seharusnya membawa pengaruh. Wal aslu fi kulli harfin mukhtassin ay ya'mala fi makhtassa bihi. Yang namanya sesuatu itu punya kedekatan, punya hubungan khusus dengan sesuatu, biasanya dia itu bisa beramal, bisa membawa pengaruh. Seperti orang kalau lebih dekat dengan kawannya, dia punya keistimewaan, bisa masuk rumahnya, bisa dekat, bisa banyak berbuat dengan dia yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Jadi huruf juga seperti itu. Kalau huruf itu khusus dengan suatu kata, baik itu isim atau fi'il, secara asalnya, hukum asalnya, dia itu akan berpengaruh, membawa pengaruh, yaitu pengaruh i'rab maksudnya. Ya'mala di sini adalah pengaruh i'rab. Seperti huruf jar, dia itu khusus masuk pada isim saja, maka dia beramal, bisa mengejarkan isim karena dia khusus dengan isim. Ini hukum asalnya. Jadi hukum asal huruf yang punya hubungan khusus dengan isim ataupun fi'il, maka dia itu punya amalan, punya pengaruh terhadap kawan khususnya tadi. Yang khusus dengan isim, dia akan pengaruh pada isim seperti huruf jar, dan yang khusus pada fi'il, dia juga akan bisa mempengaruhi fi'il seperti jawazim dan juga nawasib. Dia khusus masuk pada fi'il dan dia juga membawa pengaruh. Itu hukum asalnya. Nah, di sana ada yang keluar dari hukum asal ini. Wa inna ma lam ta'mal al, seperti al, ini dia keluar dari hukum asal. Kenapa keluar dari hukum asal? Karena al itu adalah khusus masuk pada isim, enggak bisa masuk pada fi'il.
tapi kok dia nggak beramal. Nah, ini namanya keluar dari hukum asal. Mafhum di sini? Tadi kan sudah kita buatkan kaidah. Huruf kalau dia itu khusus masuk pada isim atau masuk pada fiil, maka hukumnya, kaidahnya, rumusnya dia akan membawa pengaruh pada sesuatu yang dikhususi itu. Ya khusus masuk pada isim ya akan mempengaruhi i'rabnya isim, yang masuk pada fiil juga akan mempengaruhi i'rabnya fiil. Tapi di sana ada beberapa huruf yang keluar dari rumus ini. Salah satunya adalah al. Karena itu dikatakan wa innama lam ta'mal al, dan hanya saja kenapa kok al itu tidak beramal, tidak memiliki pengaruh apapun pada isim. Isim rojulun, kemasukan al ya tetap rojulun, enggak jadi rojulin atau enggak jadi rojulan. Ma ikhtisasiyah bil asma, bersama dengan keberadaannya itu khusus bagi isim, litanazzuliha min madkhuliha manzilatal juz'. Karena duduknya dia, karena didudukkannya dia dari sesuatu yang dimasuki dia seperti kedudukan satu benda, manzilatal juz'. Kedudukannya itu seperti satu bagian. Wa min thamma, dan dari sana, oleh karena itu, wa min thamma, sama itu dhorof. Wa min thamma, dan oleh sebab itu, takhattahal amil, dilangkai oleh amil. Amilnya itu bisa terabas, bisa mengena isimnya, padahal situ nabrak al, nabrak huruf. Tapi kok enggak, yang kena amalnya kok bukan hurufnya, tapi isimnya. Ini karena al itu dijadikan satu, dianggap bagian diri sendiri oleh isim, dianggap jadi bagian dan tubuhnya sendiri. Paham di sini? Makanya saya kemarin kan iskal, apakah al ini huruf sendiri? Apakah al ini adalah huruf tersendiri, kata tersendiri? Kalau dia kata tersendiri kok amil bisa nembak belakangnya seperti ra'aitur rajula. Kenapa kok yang nasab kok enggak alnya? Atau kenapa kok masih mempan padahal sudah kehalang dengan kata yang lain? Itu. Nah, alasannya tadi karena al walaupun dia itu kata asing, kata sendiri, tapi dia sudah dianggap menjadi satu, sudah dihukumi satu tubuh dengan isim, satu bangunan, satu badan dengan isim, sehingga dia enggak membawa pengaruh apa-apa dan dia juga bisa dilewati oleh amil. Seperti fiddari, amalnya fi terkena kata dar, padahal di situ ada al, kata yang lain. Jadi ini termasuk salah satu contoh huruf yang keluar dari kaidah. Karena tadi kaidahnya hukum asal huruf yang dia itu khusus dengan suatu kata, maka dia akan beramal. Nah ini al kok nggak beramal? Karena alasannya adalah dia sudah dianggap satu bagian dari isim, sehingga dia pun nggak beramal apa-apa. Karena dianggap satu bagian itulah amil pun bisa melampauinya, bisa melewatinya, bisa menerobos. Takhotoha diterobos oleh amil. Nggak dianggap apa-apa. Dia cuma fungsinya itu cuma memakrifahkan doang. Nggak ada arti yang lain. Wa mithluha, dan yang semisal dengan al, wa mithluha, ha kembali kepada al, dan yang semisal dengannya juga contoh yang untuk fiil adalah sin. Sin ini adalah khusus masuk pada fiil. Enggak ada sin yang masuk pada isim. Tapi meski dia khusus masuk pada fiil, tapi sin enggak bisa pengaruh apa-apa pada fiil. Yakumu tetap sayakumu, enggak jadi sayakuma atau sayakum. Enggak. Kemudian wal aslu, dan hukum asalnya fi kulli harfin ghairi mukhtassin an la ya'mala. Sedangkan kalau huruf yang dia itu tidak khusus
alias yang bagian yang ketiga tadi, kismin mustarokin tadi, itu adalah bagian yang enggak khusus karena dia join, bisa ke sana, bisa ke situ, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Maka karena dia bisa ke sana kemari, akhirnya enggak diberikan keistimewaan apa-apa. Sesuatu yang bisa ke sana kemari itu akhirnya dianggap hambar, enggak punya hubungan istimewa. Karena ke sana, bisa kemari. Di sini enggak disayang, di sana juga enggak disayang. Di isim juga enggak membawa pengaruh, di fi'il juga enggak membawa pengaruh. Karena dia ke sana kemari. Itu hukum asalnya. Sama isim juga dia enggak punya pengaruh apa-apa, sama fi'il juga enggak pengaruh apa-apa karena dia bisa ke sana kemari. Berbeda dengan bagian yang khusus tadi, dia hanya ke situ tok, akhirnya diberikan kedudukan. Karena dia khusus masuk pada isim, akhirnya diberikan kedudukan istimewa. Seperti fi, huruf-huruf jar. Karena dia khusus masuk pada isim, akhirnya isim memberikan kedudukan istimewa bahwasanya dia akan terjerkan dengan huruf tersebut. Adapun sesuatu yang mustarok, sesuatu yang berserikat, yang bisa ke sana kemari, maka enggak punya kedudukan khusus, enggak beramal. Ini hukum asalnya. Ini hukum asalnya. Dan di sana juga ada yang keluar dari hukum asal ini. Karena apa? Karena enggak ada kaidah itu yang baku. Semua kaidah pasti memiliki pengecualian. Kaidah apa saja pasti memiliki pengecualian. Wa inna ma amilatil huruful musyabbahatu bilaisa ma dam ikhtisasiha hamlan laha ala laisa. Nah, sekarang kalau ada yang bantah, lo terus huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa itu dia juga mustarok, dia juga join, bisa masuk pada isim, bisa masuk pada fi'il. Lah kok dia beramal? Ayo gimana? Nah, kata ahli nahwu, hamlan laha, oh itu karena disamakan dengan laisa. Laisa juga seperti itu. Laisa itu diberikan amalan. Wa inna ma amilatil huruful musyabbah bilaisa, hanya saja huruf-huruf yang diserupakan dengan laisa seharusnya dia enggak beramal. Tapi kenapa dia beramal? Ma'adam ikhtisasya, bersama dengan keberadaannya yang enggak khusus masuk pada suatu kata tertentu, itu adalah hamlan laha ala laisa. Itu semua karena dibawa dan disamakan dengan laisa. Pokoknya kalau dijawab ahli nahwu kita cuma bisa iya itu aja. Karena mereka ditanya apapun pasti akan jawab. Pasti punya alasan. Jadi ya cukup iya yo. Semua ini enggak ada logikanya ya ikhwah. Semua ini enggak ada logikanya, kita cuma nurut. Dan hal-hal seperti ini saya sendiri tidak terlalu ambil pusing karena enggak ada pengaruhnya apapun kepada makna, kepada i'rab, kepada memahami kalimat. Ini semua adalah termasuk perselisihan-perselisihan yang tidak memberi pengaruh terhadap suatu makna. Jadi cukup diketahui gitu saja. Selesai kita dari masalah isim, fi'il, dan huruf. Qala babul i'rab wal bina, masuk pada bab i'rab dan bina. Sebagian besar dari pembahasan i'rab dan bina ini sudah pernah kita rinci di pelajaran sebelumnya, yaitu pelajaran apa namanya? Tufahus Sabiyah ya. Itu. Jadi di sini enggak lagi kita rinci karena sudah lewat. Karena saya sudah kadang bosan pembahasan seperti ini. Qala babul i'rab wal bina. Al-i'rabu taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdiran. Bab i'rab dan bina. I'rab adalah perubahan, bina adalah
ketetapan. Bina itu aslinya adalah bangun. Dan kemarin yang namanya bina itu adalah membangun untuk tetap, bangunan yang permanen itu namanya tetap. Makanya mabni itu dikatakan mabni, dikatakan sesuatu yang dibangun karena dia paten. Diartikan paten gitu. Bina adalah paten. Bukan kok sabit gitu, bukan. Tapi mabni, bukan musbat. Atau bukan sabit, tapi mabni. Sesuatu yang dibangun tetap. Dibangun untuk paten. Qala al-i'rabu taghyiru awakhiril kalim. I'rab adalah perubahan akhiran-akhiran kata. Kalim adalah jamak dari kalimah. Kalimatun kalimatani kalimun. Bisa kalimatun, bisa kalimun. Bukan kalam ya, bukan kalam. Kalim adalah kalimah. Perubahan akhiran-akhiran kata disebabkan perbedaan amil-amil yang masuk kepadanya. Baik perubahan tersebut lafdon. Ini adalah apa i'rabnya lafdon? Ini adalah untuk menerangkan taghyir. Baik perubahannya secara lafaz atau secara takdir. Lafdon atau takdiron, ini untuk menerangkan dari kata taghyir. Bisa hal, bisa maf'ul yang lain. Tergantung takdirnya. Qauluhu babul i'rab wal bina. Ay alladaini huma asasu ilmin nahwi. Bab i'rab dan bina, yaitu yang keduanya adalah asas ilmu nahwu, karena ilmu nahwu itu bergantung dengan i'rab. Kita bisa memahami itu maf'ul bi atau fa'il atau maf'ul li ajli itu karena i'rab. Karena adanya i'rab. Kalau enggak ada i'rab kita enggak paham. Karena itu i'rab menjadi asas, menjadi pondasi, menjadi pokok bagi pembahasan nahwu. Karena kalau enggak ada i'rab, enggak ada ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu yang untuk membahas tentang i'rab. Karena perbedaan jabatan kata. Menjadi maf'ul, menjadi fa'il. Dan yang semisalnya, id alaihi ma yaduru hukmu akhiri kulli kalimah. Sebab di atas keduanya berporos hukum akhiran setiap kata. Setiap kata berporos pada pembahasan i'rab dan bina. Ada kata yang mu'rab, ada kata yang mabni. Wa qaddamal i'raba ay musannif. Wa qaddimal i'rabu juga bisa. Alal bina'i, didahulukan i'rab daripada mabni, mu'rab daripada mabni li syarafihi. Wa syarafi mahallihi alladhi huwal ismu. Disebabkan kemuliaannya i'rab dan juga kemuliaan tempatnya i'rab, tempatnya mu'rab, yaitu isim. Yaitu isim. Yang paling banyak mu'rab adalah isim. Hukum asal huruf dan fi'il adalah mabni. Maka yang mu'rab itu cuma isim. Adapun ada fi'il mudhari' yang mu'rab itu adalah sedikit. Hukum asalnya fi'il itu mabni. Demikian juga huruf. Karena itu i'rab itu lebih mulia daripada mabni. Karena apa? Karena pembahasan mu'rab, pembahasan i'rab itu lebih mulia karena isim. Karena membahas tentang isim. Sebagaimana kemarin isim itu lebih mulia daripada fi'il, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan isim juga lebih mulia daripada sesuatu yang berkaitan dengan fi'il ataupun huruf. Nah, semua ini adalah alasan perkiraan saja. Bisa didahulukan mabni juga bisa, didahulukan mu'rab juga bisa. Ini enggak ada kaitan apapun. Cuma berikan alasan seperti itu demi
mengarahkan soniknya musannif saja. Sebagaimana isim kemarin didahulukan isim daripada fi'il karena isim lebih mulia. Demikian juga sekarang i'rab dan mabni didahulukan mu'rab karena mu'rab itu berkaitan dengan isim, sedangkan isim lebih mulia daripada fi'il dan huruf. Kenapa isim lebih mulia dari fi'il? Saya tanya sekarang, kenapa, Ben? Isim lebih mulia daripada fi'il. Kemarin kan ada pembahasan isim dan fi'il. Kenapa isim itu lebih mulia daripada fi'il? Kenapa Kudama? Kenapa Imam? Karena isim bisa hidup tanpa fi'il, sedangkan fi'il enggak bisa tanpa isim. Itu isim enggak butuh pada fi'il, dia bisa menjadi kalimat, bisa menjadi sebuah susunan tanpa adanya fi'il sekalipun. Tapi kalau fi'il enggak bisa menjadi suatu kalimat tanpa adanya isim. Wa kathratihi, alasan yang kedua karena lebih banyak kata yang mu'rab sama kata yang mabni, lebih banyak kata yang mu'rab. Wa khifatihi, dan karena ringan. Mu'rab itu ringan. Karena itu bisa bergerak-gerak, bisa ke sana kemari, bisa berubah-berubah. Itu ringan. Yang bisa berubah-berubah itu ringan, yang sing iso ubah-ubah, yang bisa mubat mabit, itu yang ringan. Tapi kalau yang menetap itu berat. Itu berat. Batu sama taruh di air langsung tenggelam, batu ditaruh di tanah juga dia langsung diam. Tapi kalau kertas ditaruh di air dia juga akan ke sana kemari, ditaruh di tanah dia juga akan ke sana kemari. Maka yang bisa berubah-berubah itu dia lebih ringan. Paham? Itu wa khifatihi, karena mu'rab itu lebih ringan. Kenapa? Karena dia lebih bisa menerima jabatan-jabatan kata. Jadi lebih enak, lebih gampang diajak ke sana kemari, gampangan. Ada orang yang sulit, enggak mauan, pendiam. Nah, ini kadang lebih repot. Dia lebih berat. Ini semua adalah alasan buatan ahli nahwu ya ikhwah. Enggak ada bukti secara logisnya. Ini semua adalah alasan buatan ahli nahwu. Kalau kasroh ya, kalau banyaknya memang betul. Secara fakta saja memang banyakan mu'rab daripada mabni. Qala wa qawluhu al-i'rabu bi kasril hamzah, yaitu al-i'rab bukan al-a'rab. Kenapa? Kalau dengan fathahnya hamzah, maka apa artinya a'rab? Orang-orang Badu. Al-i'rab bab kita ini, tapi kalau al-a'rab jamak dari a'rabiyun. A'rabiyun satu badui, a'rabun, al-a'rabu jamak banyak orang badui. Makanya harus pakai kasroh hamzahnya. Yaji'u lughatan, dia datang dalam penggunaan bahasa sehari-hari, percakapan sehari-hari, bukan dalam ilmu nahwu. Lima'anin katsiratin, memiliki beberapa makna yang banyak sekali. Memiliki banyak makna. Minha ay min tilkal ma'ani, kembali kepada makna. Di antara makna-makna tersebut adalah al-ibanatu, menjelaskan. I'rab itu bisa diartikan menjelaskan. Seperti ucapannya Imam Ibnu Hisham, al-i'rabu an qawaidil i'rabi, penjelasan tentang kaidah-kaidah i'rab. Nah, itu penggunaan secara bahasa, penggunaan secara percakapan sehari-hari. Jadi kata i'rab itu artinya menjelaskan. Seperti penggunaannya Imam Ibnu Hisham dalam kitab beliau al-i'rabu an qawaidil i'rabi. Yuqalu a'rabar rajulu amma fi nafsihi idza abana anhu. Dikatakan a'rabar rajulu, seseorang menjelaskan amma fi nafsi, tentang apa-apa yang ada di dalam dirinya, idza abana anhu, jika orang tadi menjelaskan apa-apa yang dalam dirinya. Jadi kata i'rab, kata a'raba, i'rab adalah masdar dari a'raba yu'ribu i'raban, artinya menjelaskan.
Itu kalau dalam penggunaan percakapan orang Arab. Bukan dalam ilmu nahwu, bukan dalam istilah ilmu nahwu. Wa minha, dan di antara makna-makna tadi adalah tahsinu. Yuqalu a'rabtu syai'a ay hasantuhu. Dikatakan aku mengi'rab sesuatu, maksudnya adalah aku membaguskannya. Tahsin artinya membaguskan. Ini juga dipakai i'rab, juga digunakan untuk makna tahsin. Jadi boleh sampean katakan kalau ada orang Arab, ahsin saubak, a'rib saubak, bisa. Besok lagi kalau ada orang Arab gitu ya, dites ya, a'rib saubak. Loh, apa maksudnya? Oh, sampean nggak tahu. A'rib itu maksudnya hasin, baguskanlah. Gitu ya. Tes orang Arab seperti itu. Apakah dia faham bahasanya sendiri ataukah tidak? Atau a'rif lana hadzat thariq atau hadhihi thariq, jelaskan kepada kami jalan ini. Nah, gitu. Kalau orang Arab bingung apa? A'rif. Berarti kamu enggak paham bahasamu sendiri, karena i'rab itu bisa bermakna menjelaskan, bisa bermakna tahsin. Wa minha, dan di antara makna-makna juga at-taghyiru, merubah. Yuqalu aribat mi'datul ba'ir. Kalau yang taghyir ini adalah bukan dari a'roba, tapi ariba. Ariba ya'robu. Ariba ya'robu. Telah berubah atau telah pindah mi'dah, lambungnya ba'ir, unta. Ayat taghayyarat, yaitu maknanya berubah. Wa a'rabaha Allahu, juga bisa juga a'raba yu'ribu, juga bisa bermakna taghyir. Semoga Allah merubahnya, ay ghayyaraha, merubah. Jadi besok lagi kalau ketemu orang Arab dites ya, pakai kata i'rab ini. Bisa bermakna ibanah, bisa bermakna tahsin, bisa bermakna taghyir. Sebagai bukti bahwasanya itu penggunaan kata i'rab dalam percakapan sehari-hari. Faham enggak mereka? Ketemu orang Arab zaman sekarang maksudnya. Itu penggunaan secara bahasa atau penggunaan secara percakapan sehari-hari. Wastilahan, adapun definisinya secara istilah dalam pembahasan ilmu nahwu, ma dzakarahul musannifu biqaulihi taghyiru ila akhirih. Apa yang disebutkan oleh musannif di atas tadi, taghyiru awakhiril kalim, perubahannya akhiran-akhiran kata disebabkan perbedaan-perbedaan amil yang masuk kepadanya. Baik perubahan tadi, jadi lafdon atau takdiron itu bukan keterangan untuk ikhtilaf atau keterangan untuk dakhilah, bukan, tapi keterangan untuk taghyir. Qala wa qawluhu taghyiru al-muradu bit taghyiri al-intiqalu walau minal waqfi. Yang dimaksud dengan perubahan maknanya adalah al-intiqal, perpindahan dari sini ke sini, dari rafa ke nasab, dari nasab ke jar, dari jar ke rafa lagi. Nah, itu namanya taghyir. Bukan kok terus berubah selamanya, enggak. Tapi muter, silih berganti gitu loh. Gantian gitu loh. Al-intiqal, berpindah-pindah. Walau minal waqfi. Ucapan walau minal waqfi ini dari kemarin saya cari maksudnya, saya enggak ketemu. Ini adalah ucapannya di dalam Hasyiyah Sobban, walau minal waqfi ini. Syekh Ahmad bin Thabit ngikut apa yang ada dalam As-Sobban. Ini enggak jelas karena cuma gini tok, walau minal waqfi, apa maknanya saya enggak ketemu. Apa yang dimaksud walau minal waqfi ini? Kalau spekulasi ngira-ngira bisa, tapi apa arti pasnya saya enggak ketemu. Perubahan atau perpindahan walaupun dari wakaf, walaupun dari keadaan wakaf. Ada yang tahu di sini? Tadi sudah saya kirim ke Yaman, suruh tanya kepada masyayikh di sana, apa maksudnya walau minal waqfi ini? Karena cuma gini tok. Di aslinya juga enggak ada penjelasan. Ini terlalu ringkas. Padahal ya kita maklum, kita mafhum bahwasanya perubahan i'rab itu ya dari rafa ke nasab ke jar, atau dari rafa ke nasab ke jazm, paham? Tapi kalau di walau minal waqfi dikasih rincian seperti ini,
Saya enggak ketemu tujuan atau kemauan secara pastinya. Ini adalah ungkapannya Sobban. Ahmad bin Thabit cuma ngikut tok ini. Seharusnya enggak perlu bikin orang pusing malahan. Mustafaham i'rab itu ya taghyir, perubahan dari rafa ke nasab ke jar. Kalau walau fil waqfi, kalau walaupun sekalipun dalam wakaf, nah itu paham maknanya. Walaupun kadang wakaf itu kan tetap jaa Muhammad wa marartu bi Muhammad, itu kan enggak ada harokatnya. Nah itu tetap dikatakan berubah gitu loh maksudnya. Itu kalau walau fil waqaf, lah ini pakai min. Ataukah karena wakaf kemudian nyambung, karena pembahasan wakaf dalam ilmu nahwu itu dari nyambung. Wakaf berbeda dengan pembahasan dalam qiraah. Kalau qiraah wakaf lawannya wasol. Wakaf itu berhenti niat apa? Kalau wasol apa? Dalam ilmu qiraah itu maka beda. Makanya ini walau minal waqfi ini dikasih bulatan. Ini adalah ibaratnya As-Sobban dalam Hasyiah As-Sobban. Oh itu detail rinci sekali kalau membahas. Tapi ya gitu, kata-katanya itu cuma sedikit-sedikit gini saja. Kayak berbicara dengan kawannya gitu loh, orang yang sudah saling mengerti gitu. Jadi kasih sedikit-sedikit gitu saja. Antum silahkan buka Hasyiahnya Sobban. Bicara itu ringkes kayak bicara dengan kawannya yang sudah paham kemauannya. Nah, kita kan enggak seperti itu. Maka ini ditunda nanti ya. Walau minal waqfi ini belum ketemu saya. Antum bisa tanyakan kepada guru-guru yang lain. Apa arti atau apa maksud secara pas dari kata walau minal waqfi ini? Gimana? Karena ini ngambil dari Sobban ini. Walau minal waqfi ini ngambil dari Sobban. Kalau wal muradu bil awakhiri ahwaluha, dan yang dimaksudkan dengan awakhir perubahan akhiran kata itu bukan kok akhirnya. Akhiran kata ya hurufnya. Tapi yang dimaksud dengan i'rab bukan pindah hurufnya, bukan ganti, bukan yang ganti itu bukan fisiknya, tapi keadaannya. Ahwaluha, keadaannya saja, harokatnya saja. Bukan fisiknya. Fisiknya enggak ganti. Ini kalau kata di As-Sobban, fisiknya juga ada yang ganti. Fisiknya juga ada yang ganti. Contoh, af'alul khamsah. Itu awalnya pakai nun, jadi enggak pakai nun. Fisiknya ganti. Nah gitu. Makanya kalau hal-hal seperti ini diperdalam ya ikhwah, terlalu ribet sekali. Li'anal akhira la yataghayyar, karena fisiknya, akhirnya, bagian akhirnya yang asli enggak berubah. Wa inna ma yataghayyaru halu, yang berubah hanyalah keadaannya saja. Wa huwal harakah, yaitu cuma harokatnya saja. Adapun seperti jaa zaidun enggak mungkin jadi jaa zailun atau jaa zainun, enggak. Fisiknya tetap dal. Fisiknya tetap dal. Yang berubah cuma harokatnya saja, bukan fisiknya. Ini kalau di As-Sobban itu ada banyak sekali rincian. Seperti ada yang berubahnya itu enggak di akhirannya. Dan juga akhiran kata seperti yaf'aluna, kok dikatakan akhiran padahal itu setelah fa'il, setelah wawu, wawunya itu jadi fa'il. Ayo gimana? Wah, kalau nuruti ahli nahwu terlalu dalam, bisa bingung sampean. Maka cukup kita paham gini saja. I'rab adalah perubahan keadaan akhiran kata. Adapun detailnya, ada yang berubah hurufnya. Seperti juga asmaul khamsah juga. Asmaul khamsah itu juga berubah akhiran atau hurufnya.
Wal muradu bil awakhiri ahwaluha li'anna al-akhira la yataghayyar wa inna ma yataghayyaru haluhu wa huwa al-harakah nahwu ja'a Zaidun wa ra'aitu Zaidan wa marartu bi Zaidin fa anta tara anna akhira Zaidin wa huwa ad-dalu lam yataghayyar. Kamu melihat sendiri akhirnya kata Zaid yaitu huruf dal tidak berubah. Wa inna ma taghayyaru haluhu min raf'in ila nasbin ila khafdin. Yang berubah hanyalah keadaannya saja. Dari awalnya di rafa, kemudian di nasab, kemudian di khafad. Wa hadha at-taghyiru laysa khassan bil ismi bal yashmalul fi'l al-mudhari' aidan ka qaulika yaq'udu Zaidun wa lan yaq'uda wa lam yaq'ud. Dan perubahan ini yaitu i'rab, dia enggak khusus pada isim saja. Hukum asalnya untuk isim. Karena apa? Karena isimlah yang membutuhkan jabatan-jabatan kata karena dia memiliki makna-makna yang banyak sekali. Bal yashmalul fi'la, bahkan juga mencakup fi'il mudhari' saja. Selainnya semuanya mabni. Ka qaulika yaq'udu Zaidun wa lan yaq'uda wa lam yaq'ud. Wa qawlu ikhtilafil awamil al-muradu bi ikhtilafiha ta'aqubuha wahidan ba'da wahidin. Makna ikhtilaf, makna perbedaan adalah ta'aqubuha, silih bergantinya. Jadi bukan kok terus berubah selamanya. Lam yaf'al jadi lam itu terus enggak, tapi silih berganti. Bisa gonta-ganti, yang masuk itu bisa gonta-ganti gitu loh. Satu fi'il bisa dimasuki lam, bisa dimasuki in, bisa dimasuki. Nah, itu namanya ikhtilaf. Ikhtilaf bukan kok maknanya perselisihan, tapi ta'aqub, silih bergantinya. Wahidan ba'da wahidin, satu per satu, enggak bisa berdua, enggak bisa dua orang masuk, enggak bisa dua amil masuk, satu per satu. Wal awamilu jam'u amilin, dan awamil adalah jamak jadi amil. Wa huwa ma aujaba kauna akhiril kalimati ala wajhin makhsusin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin. Dan awamil adalah jamak dari amil, yaitu apa-apa yang mewajibkan keberadaan akhir kata untuk menetapi satu sisi yang khusus, baik itu rafa, nasab atau jar atau jazm. Jadi amil itu adalah yang bisa berpengaruh, yang bisa beramal. Amil itu artinya yang bisa beramal, yang bisa merubah, yang bisa berpengaruh, menjadikan akhiran kata itu menetap pada satu gambaran. Rafa, kalau kemasukan amil rafa ya rafa semuanya, kalau kemasukan amil nasab ya nasab, kalau kemasukan amil jar ya jar, kalau kemasukan amil jazm ya jazm. Itu ya ikhwah, insyaallah kan kita lanjut lagi tentang tadi taghir. Kalau mau memperdalam insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Tadi mau tak perdalam tapi suara saya enggak mendukung, udah habis. Sampean kalau mau ngajak memperdalam insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita sedikit perdalam. Tadi mau saya perdalam tapi suaranya habis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.